Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Michael. Saya Jonathan Tamara. Istivan Tanjaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Nah, apa sih akuntansi sektor publik manajemen dan bagaimana isi dalamnya? Mari kita saksikan. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Pengertian akuntansi manajemen sektor publik. Menurut Institute of Management Accounting, akuntansi manajemen sektor publik adalah proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, persiapan, interpretasi, dan komunikasi informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi. Tujuannya adalah memastikan penggunaan sumber daya yang secara tepat. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik memiliki peran ganda yang harus dipertimbangkan bersama-sama. Jadi dalam proses akuntansi manajemen sektor publik itu terdapat 5 jenis tahap. Nah, hal ini dibuat oleh 2 orang, yaitu Jones dan Penlebury pada tahun 1996. Nah, apa saja sih yang menjadi 5 proses tersebut? Yaitu yang pertama adalah perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perencanaan operasional. Nah, selanjutnya adalah penganggaran. Jadi anggaran. Nah, selanjutnya adalah pengendalian dan pengukuran. Dan yang paling terakhir, yang tidak kalah penting, adalah pelaporan, analisis, dan umpan balik. Selanjutnya beberapa pengertiannya, itu yang pertama perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Tahap ini melibatkan penetapan tujuan dan sasaran dasar organisasi untuk memberikan arah dan fokus pada kegiatan yang akan dilakukan. Yang berikutnya B atau perencanaan operasional. Perencanaan operasional, proses ini mencakup penyusunan rencana operasional yang merinci langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya, yang ketiga C atau penganggaran. Penganggaran tahap ini melibatkan alokasi sumber daya finansial seperti anggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional dan mencapai tujuan organisasi. Next, kita ke berikutnya D. Pengendalian dan pengukuran. Pengendalian dan pengukuran, yaitu proses ini berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana operasional untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, serta melakukan pengukuran terhadap pencapaian tujuan. Next, berikutnya yaitu pelaporan, analisis, dan umpan balik. Pelaporan, analisis, dan umpan balik yaitu tahap terakhir. Nah, ini melibatkan penyusunan laporan mengenai
informasi, menganalisis hasilnya, dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses manajemen di masa depan. Nah, dengan membagi proses manajemen menjadi 5 tahap ini, Jones dan Benleburi memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membantu organisasi sektor publik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan mereka secara efektif. Kita masuk ke slide yang berikut. Peran akuntansi manajemen sektor publik. 1. Perencanaan strategis. Manajemen organisasi strategis membuat alternatif program yang mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi biaya program untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. 2. Pemberian informasi biaya. Biaya dalam konteks sektor publik dikategorikan menjadi biaya input, output, dan proses. Akuntansi manajemen memberikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran publik. 3. Penilaian investasi. Diperlukan untuk studi kelayakan investasi. Faktor yang diperlukan termasuk tingkat diskonto, inflasi, risiko, dan ketidakpastian. Sektor publik menggunakan analisis cost benefit untuk mengevaluasi investasi. 4. Penganggaran. Memfasilitasi anggaran publik yang efektif dengan menjadi alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber daya publik. 5. Penentuan pelayanan dan tarif. Diperlukan untuk menentukan biaya dan tarif pelayanan publik yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 6. Penilaian kerja. Dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Akuntansi manajemen berperan dalam membuat indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami.